Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, saya tunjukin di atas ini teman-teman ya. Nah, pertanyaan seperti ini, Bang, ketika kulkas dinyalakan, kulkas 2 pintu dinyalakan, itu bisa beku. Tapi ketika timer ini udah mati, kulkas nggak bisa beku kembali, alias kulkas mati total, hanya lampu saja yang menyala. Artinya ketika kulkas waktu dinyalakan itu hidup ya, tapi ketika udah timer ini mati ataupun udah waktunya berhenti, waktunya pendefrosan, kulkas ini nggak mau hidup kembali. Ini rata-rata di kulkas SAP ya teman-teman. Yang sering banyak saya temui itu kulkas SAP. Nah, jadi itu cukup gampang banget caranya teman-teman ya. Jadi yang pertama, ketika terjadi seperti itu pasti kerusakannya bukan dari freonnya yang habis ataupun kulkas ini mengalami kebuntuan teman-teman. Akan tetapi kulkas ini mengalami kerusakan di bagian kelistrikannya seperti fuse, heater, dan juga timer. Karena ini berkaitan teman-teman ya. 3 hal ini berkaitan, yaitu timer, fuse, dan juga heater. Jika salah satu ini mati, maka kulkas tidak berfungsi ataupun timer nggak mau berputar teman-teman. Oke, ini saya tunjukin. Nah, di dalam sini itu ada kipas, sensor defrost, fuse, dan juga heater teman-teman ya. Nah, ketika fuse ini mati, maka ketika waktu pendefrosan dan setelah pendefrosan, maka timer nggak mau bergerak kembali ataupun nggak mau hidup kembali. Kemudian setelah itu, jika kerusakan di bagian heater itu juga sama ya, ketika mati itu juga tidak mau hidup timernya. Nah, kemarin saya upload kulkas Polytron 2 pintu, yaitu fuse-nya yang mulai rusak teman-teman ya. Jadi ketika di AVO, ketika dites menggunakan avometer, dia ada nilai, tapi dia nggak nyambung teman-teman. Cuman hanya ada nilai. Nah, itu ciri-ciri fuse udah mulai rusak ya. Nah, kemudian setelah itu kalau kulkas SAP itu timernya ada di bagian pintu bawah sini. Nah, timernya ada di bagian pintu bawah sini. Bentar. Nah, di bagian sini nih. Nih. Tuh. Ini coba kalian putar ya. Kalau misalkan mati kulkasnya, coba kalian putar. Tapi kalau misalkan kita putar ceklek gitu kulkas hidup, coba kalian cek timernya, kemudian kalian cek antara fuse dan juga heaternya ya. Oke, jadi sekarang saya akan coba bongkar ya di bagian evaporator ini teman-teman ya, supaya jelas ya dan bisa dipahami baik itu pemula dan mau yang ngerjakan sendiri untuk kulkasnya. Oke, jadi ini udah saya buka untuk cover ya, untuk cover depan. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ini ada kipas ya. Jadi kipas ini kalau nggak berputar, maka kulkas nggak bisa beku teman-teman. Kemudian ini saya jelaskan satu persatu, mudah-mudahan video ini banyak yang nonton dan banyak yang paham. Nah, kemudian untuk defrost. Ini defrost. Ketika sudah dingin, maka dia langsung nyambung. Jadi ketika waktu pendefrosan ini nyambung, maka heaternya bekerja. Tapi kalau misalkan ini dingin tapi nggak nyambung, heater nggak bakalan bekerja ya. Nah, ciri-ciri kalau misalkan rusak, ini ada genangan air nih teman-teman. Jadi di bagian sini ini ada genangan air. Nah, contohnya seperti ini nih, sepertinya. Nah, sampai sini paham teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ini ada kerusakan, artinya di bagian kelistrikan ini ada kerusakan, maka terjadi pengeblokan bunga es ya. Pengeblokan bunga es itu biasanya ciri-cirinya kulkas bagian bawah ini tidak dingin.
Kemudian setelah 2 ataupun 3 hari, maka kulkas bagian atas ini kembali tidak dingin. Jadi dua-duanya juga tidak dingin. Nah, jika semakin lama, maka bunga es ada di bagian depan sini. Nah, akan kelihatan nih, bagian-bagian depan udah mulai nampak bunga es ke bagian sini. Kadangkala bunga es tuh sampai nempel ke bagian kipas sehingga kipas berbunyi, sehingga kulkas berbunyi kratak gitu ya, seperti ada yang nempel. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya fuse. Nah, ini yang kemarin saya ganti nih di kulkas Polytron ya. Ini saya coba nyalakan dulu untuk flashnya teman-teman ya. Oke, jadi untuk flash udah saya nyalakan. Jadi ini nih teman-teman ya. Jadi ini mana nih, saya coba lepas dulu. Nah, ini yang namanya fuse yang kemarin saya cek. Tuh, liatin. Nah, ini fuse kalau misalkan kita ukur dia nggak nyambung, artinya hanya keluar angka nilai ya, itu kalian ganti aja teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kalian mau jumper nggak masalah ya, kalian jumper nggak masalah. Tapi kalau misalkan ini jangan sampai di jumper. Jadi jangan sampai kejadian tahun lalu yang pernah saya cek untuk kulkas LG. Ininya di jumper ya, di jumper disambung langsung. Alhasil kulkasnya malah kebakar ataupun leleh. Bukan berarti kebakar ada apinya, enggak ya teman-teman. Jadi hawa panas ini terlalu panas, jadi sehingga ininya meleleh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah fuse ini, itu di bagian bawah sini ada heater. Heater ini kalau misalkan putus juga sama, timer nggak bakalan bekerja ya. Jadi berkaitan dengan fuse dan juga heater teman-teman untuk timer. Nah, kalau misalkan kalian cek semuanya di bagian fuse dan juga heater, kemudian ini udah normal, coba kalian cek di bagian timernya. Nah, ini kalau misalkan kalian mau tes di bagian sini, ini coba kalian jumper aja. Jadi ini disambung, dijadikan satu seperti ini. Kemudian coba kalian tes ataupun coba kalian nyalakan. Ini kalau misalkan di jumper ini masih nggak masalah, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian cara ngetes heater bagaimana? Nah, kalau heater ini kan 220 teman-teman. Jadi kalian colokin aja langsung ke 220. Ini kabelnya di ini ya, jalurnya. Jadi kalian bisa urut ya. Jadi dua ini kabelnya, ini 220 main plus main itu bebas ya. Dikasih strum langsung, nggak masalah panas atau enggak. Kalau misalkan panas ya kalian nggak perlu ganti teman-teman. Kalau masih kurang jelas juga, coba kalian bongkar ini. Jadi evapnya ini kalian lepas gitu aja teman-teman ya. Oke, udah paham teman-teman ya. Nah, wah ini mati lagi untuk flashnya, tapi jelas ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan udah semuanya udah normal, tinggal kalian cek timernya. Kalau misalkan kulkas Sabtu harus defrost nyambung dulu, artinya harus dingin dulu ya, nyambung dulu baru timer bekerja. Jadi kulkas kira-kira berapa ya? Kira-kira 15 menit ya. Kalian hidupkan, kemudian cek timernya apakah bergerak atau enggak. Kalau enggak, coba kalian jumper aja. Jadi ini di jumper ya, atau di bagian sini, di bagian soketan kalian jumper langsung, hidup atau enggak teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Kalau misalkan udah di jumper tapi timer enggak, itu berarti timernya yang harus diganti. Nah, kemudian ini saya coba nyalakan flash lagi teman-teman ya. Oke, jadi ini nggak bisa ya, nggak bisa, ini suhu HP-nya panas, jadi nggak masalah. Oke, jadi ini udah paham teman-teman ya. Jadi seperti itu, udah di jumper tapi kalian ganti aja. Nah, ciri-ciri timer rusak itu biasanya bunyi kretek ya. Kalau udah kretek kalian ganti aja untuk timernya. Untuk kulkas Polytron selain sub itu 1/3, tapi kalau untuk kulkas sub itu 1/4. Itu jangan sampai kebalik teman-teman.
Oke, selanjutnya ini saya jelaskan di bagian diagram juga. Ini nih yang saya bilang kalau misalkan mana nih. Nah, kalau misalkan antara fuse ya ataupun heater ini putus teman-teman ya, maka timer ini nggak bisa berputar teman-teman. Nah, kemudian kenapa ini Bang ada jalur defrost thermo ke angka 1. Nah, jadi ini jalurnya dia menuju ke fuse teman-teman ya, bukan di sini, jadi ke sini. Ini saya coba tunjukin ke teman-teman semua. Jadi jalurnya di sini. Ini saya coba nyalakan untuk flashnya terlebih dahulu ya. Oke, udah nyala. Jadi dari kabel warna biru ya, ini kabel warna biru, dia nyambung langsung ke warna hitam. Ke warna hitam lanjut dia langsung ke fuse ya. Dari fuse langsung menuju ke mana? Lanjut menuju ke heater nih. Ke heater. Jadi ke fuse. Jadi ini yang ini ya, ini menuju ke fuse dulu ke sini ya. Kalau nggak menuju ke fuse, ini menunjukkan diagramnya seperti ini, maka timer akan bekerja terus teman-teman. Nih saya buktikan lagi. Jika seperti ini ya, ini coba saya lepas ya nanti teman-teman ya, tapi ini saya coba pasang dulu dan saya akan coba nyalakan. Oke, udah nyala. Oke, ini udah saya lepas. Perhatikan timer ini berputar. Bentar. Nah ini ya, ini berputar teman-teman. Tuh ya, coba saya matikan. Ini dalam proses pendefrosan teman-teman ya. Beda dengan ketika kulkas mesin kompresor udah nyala, harus nunggu sensor defrost nyambung baru dia bekerja ya. Ini saya lepas, ini supaya paham loh teman-teman. Oke, udah saya lepas ya. Ini ke antara fuse dan juga heater ya. Oke. Ini udah saya lepas. Kemudian kita lihat. Ini nggak bergerak sama sekali. Bentar. Tuh, ya. Coba. Nah, ini nggak bergerak, untuk rotornya juga nggak bergerak ya. Artinya ini mati ketika di bagian fuse dan juga heater ini ada yang putus ataupun ada yang rusak. Makanya kulkas ketika udah dingin, timer waktu pendefrosan, kulkas nggak bisa nyala kembali. Coba kalian cek di bagian fuse dan juga heater. Nah, setelah misalkan nggak ada, coba kalian cek di bagian timer. Kalau perlu, kalau misalkan ada kerusakan, indikasi, coba kalian ganti. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi seperti itu jawabannya ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.